Bojan tanpa 8 pemain utama, bisa menang. Berikut prediksi PSIS Semarang vs Persib Bandung di pertandingan pekan ke-9 Liga 1 2023/2024. Skuad Bojan Hodak tampil pincang hadapi tuan rumah. Laga PSIS Semarang vs Persib Bandung akan dilangsungkan di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023, pukul 20 WITA. Menghadapi laga big match PSIS Semarang vs Persib Bandung, pelatih Bojan Hodak bakal bermain tanpa diperkuat 8 pemain utamanya. Melansir dari laman Tribun Jabar, dua penggawa pilar Beckham Putra dan Robby Darwish terpaksa absen lantaran memperkuat timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Sementara Persib Bandung juga harus kehilangan Kakang Rudianto di sektor pertahanan karena masih mengikuti pendidikan kepolisian. Tidak hanya itu, Bojan Hodak juga akan kehilangan Ciro Alvis dan Iputu Gede Juni antara yang tengah menjalani hukuman larangan pertandingan dari Komdis PSSI. Derita Persib Bandung kian bertambah, setelah 3 pemain lainnya dikabarkan cedera. 3 pemain Persib Bandung dimaksud adalah Deddy Kusnandar cedera hamstring, David Da Silva cedera tendon lutut, dan terakhir Febri Haryadi yang dibekap cedera abduktor. Kondisi Persib Bandung tersebut tentu demikian merugikan bagi pelatih Bojan Hodak. Alhasil, Bojan Hodak pun harus ekstra bekerja keras untuk bisa memetik poin dari markas PSIS Semarang. Maka solusi rotasi pun menjadi opsi paling masuk akal bagi Bojan Hodak untuk menambal kelemahan di sejumlah sektor di skuad Persib Bandung. Terlebih, hingga pekan ke-8, Persib pun memiliki beberapa pemain yang sejauh ini kurang mendapat kesempatan untuk bermain yang dapat menjadi solusi. Absennya Ciro Alvis dan Febri Haryadi dapat digantikan oleh Rian Kurnia, Freds Butuan, atau Ferdiansyah. Kemudian, absennya Deddy Kusnandar dan Robby Darwish dapat digantikan oleh Abdul Aziz dan Rahmat Irianto. Selanjutnya absennya Beckham Putra dapat digantikan oleh Arsan Makarin. Adapun absennya Iputu Gede Juni antara dapat memberikan kesempatan bagi Irianto untuk melakoni debutnya, atau kembali menempatkan Freds Butuan seperti musim lalu. Absennya Kakang Rudianto bisa digantikan oleh Ahmad Jufrianto atau Victor Iqbonevo. Dan absennya David Da Silva dapat digantikan Ezra Walian. Posisi Ezra, yang selama ini menempati gelandang sayap kiri, dapat digantikan oleh Edo Febriansah, Rezaldi Hehanusa, atau Zalnando. Maka, apakah rotasi pemain tersebut menjadi alternatif yang akan dilakukan oleh Bojan Hodak di laga melawan PSIS Semarang? Atau justru perubahan strategi yang akan digunakannya? Nantikan duel Persib Bandung vs PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang, Minggu, 20/8, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dokter tim Persib Bandung jelaskan kondisi David Da Silva. Dokter tim Persib Bandung, Raffi Gani jelaskan alasan David Da Silva dan Deddy Kusnandar tidak dibawa pelatih kepala Bojan Hodak untuk bertanding dengan PSIS Semarang pada Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Raffi mengatakan, kedua pemain tersebut sedang mengalami cedera usai bertanding melawan Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada tanggal 13 Agustus tahun 2023 lalu. Untuk David dan Deddy, memang saat ini tidak diikut-sertakan ke Semarang karena masih dalam proses pemulihan, ujarnya saat ditemui di Geraha Persib pada Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Diketahui sebelumnya,
Nama David dan Dedi memang tidak tertera dalam daftar pemain Persib yang dibawa pelatih Hodak. Terlihat dari 21 pemain Persib, pelatih Hodak hanya membawa Ezra Walian sebagai striker dan di posisi gelandang hanya ada Edo Febriansah, Mark Klok, Levi Madinda, Abdul Aziz, Ferdiansyah, Rian Kurnia, Arsan Makarin dan Freds Butuan. Dedi mengalami cedera hamstring di kaki kiri dan untuk David di bagian lututnya ada rasa yang tidak nyaman. Jadi setelah berdiskusi dengan pelatih kepala Hodak, kami hanya membawa pemain yang benar-benar tidak ada keluhan sama sekali, tambahnya. Meskipun kedua pilar tersebut mengalami cedera, Raffi menjelaskan mereka akan segera kembali bergabung saat Persib melawan RANS Nusantara di Stadion GBLA pada tanggal 26 Agustus tahun 2023 mendatang. Mudah-mudahan setelah Persib pulang dari Semarang, Dedi dan David sudah bisa kembali bergabung latihan lagi, ucapnya. Selain kedua pemain tersebut, Raffi mengatakan terdapat pemain yang sakit seperti Zalnando yang seharusnya dibawa ke Semarang oleh Persib. Zalnando sakit, sebenarnya dia ikut dalam rombongan, tapi setelah diperiksa memang ada panas badannya, jadi memang kondisi badannya tidak fit, makanya tidak diikut sertakan, pungkasnya. Kantongi kekuatan PSIS, Bojan Hodak bertekad bahwa Persib akhiri tren negatif. Bojan Hodak memang telah menukangi Persib beberapa pekan lalu untuk mengganti posisi Luis Milla. Akan tetapi, setelah bergabung dan menukangi tim selama 3 pekan, Bojan Hodak belum pernah membawa Maung Bandung meraih kemenangan sekalipun. Bahkan dalam 3 laga terakhir tim masih meraih hasil minor dengan 2 kali imbang dan sekali kalah. Tentu saja ini bukan hasil yang bagus buat Persib. Tim kebanggaan Boboto ini bahkan sampai saat ini menempati posisi ke-16 klasemen sementara Liga 1 2023/2024. Untuk itu, menjelang pertandingan melawan PSIS Semarang pada laga pekan ke-9 Liga 1 2023/2024. Persib bertekad meraih 3 poin penuh dari kandang PSIS di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Tekad itu tentu saja tak akan mudah diwujudkan karena PSIS juga tampil di depan suporternya. Ditambah lagi PSIS saat ini merupakan salah satu klub yang ikut bersaing di papan atas. Tim berjulukan Laskar Mahesa Jenar tersebut saat ini berada di posisi keempat klasemen sementara dengan mengemas 14 poin. Mereka sebenarnya salah satu tim yang tampil bagus di Liga 1 musim ini. Bahkan mereka telah mencatat, PSIS mencatat meraih 4 kali menang, 2 kali imbang, dan 2 kali seri. Meski tim lama berada dalam tren bagus, Bojan Hodak menilai para pemain Persib tak gentar sama sekali. Bahkan ia mengaku bahwa Persib telah mengantongi kekuatan PSIS Semarang. Menurutnya PSIS memang tim yang bagus. Bojan bahkan menyebut beberapa catatan bagus dari PSIS. Mantan pelatih PSM Makassar itu mengatakan, pemain PSIS memang memiliki kualitas yang bagus. Ia memuji bagaimana kualitas pemain PSIS dari transisi permainan hingga penyelesaian akhir mereka luar biasa. Sebenarnya, mereka, PSIS tim yang sangat bagus, ujar Bojan Hodak sebagaimana dilansir dari laman resmi klub, Kamis, tanggal 17 Agustus tahun 2023. Mereka punya penyelesaian akhir yang baik, cepat dalam transisi, dengan striker yang juga berkualitas, ujarnya. Walaupun ia memuji kualitas PSIS yang memang memiliki pemain bagus. Namun, ia menyebut David da Silva dan kawan-kawan juga dalam motivasi tinggi. Bojan mengatakan bahwa para pemain telah bekerja keras belakangan ini. Persib diyakini dalam semangat tinggi untuk bisa mengakhiri tren negatif ini. Bojan dan para pemain memiliki tekad kuat agar Persib bisa bangkit. Sebab apabila Persib tak bisa meraih hasil bagus ke depannya, mereka akan semakin terpuruk di zona degradasi karena saat ini menempati klasemen ke-16. Oleh karena itu, Bojan Hodak menyebut para pemain saat ini memiliki motivasi tinggi.
Para pemain bertekad untuk bisa meraih hasil maksimal pada laga melawan PSIS nantinya. Bojan mengatakan bahwa para pemain bertekad untuk tampil habis-habisan. Dengan harapan, Persib nantinya bisa meraih hasil 3 poin penuh dalam laga melawan PSIS. Kami akan pergi ke sana dan mencoba memberikan segalanya di pertandingan untuk bisa mendapat hasil positif, tuturnya. Sementara itu, di bawah pimpinan Bojan Hodak ini Persib memang belum pernah meraih kemenangan sekalipun. Dalam laga terakhir mereka bahkan hanya mampu menahan imbang Barito Putra pada pekan ke-8 Liga 1. Setelah sebelumnya, mereka menelan kekalahan 1-2 dari Persis Solo. Situasi ini pun membuat Persib ingin bangkit dan mengakhiri tren negatif tim. Bojan Hodak siap rekrut 3 pemain jebolan Liga Super Malaysia ke Persib Bandung. Pelatih baru Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan rencananya untuk mendatangkan 3 pemain baru ke skuad Maung Bandung pada bursa transfer paruh musim Liga 1, 2023-2024. Pelatih asal Kroasia itu mengatakan bahwa dia membutuhkan pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat timnya yang saat ini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Sedikitnya, saya butuh 2 pemain lagi, tapi mungkin 3. Di setiap klub manapun dan kapanpun, mereka akan selalu membutuhkan setidaknya 3 pemain baru, kata Bojan Hodak, mengutip dari laman resmi Persib Bandung, dikutip Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Salah satu sektor yang menjadi prioritas Bojan Hodak adalah lini pertahanan. Persib Bandung telah kebobolan 13 gol hingga pekan ke-7 Liga 1, 2023-2024, atau rata-rata hampir kemasukan 2 gol tiap pertandingannya. Untuk itu, dia berencana membawa bek andalannya dari klub Liga Super Malaysia, Kuala Lumpur City FC, Giancarlo Gallifuoco. Gallifuoco adalah bek berdarah Australia-Italia yang memiliki pengalaman bermain di Timnas Australia U23. Dia telah dipercaya Bojan Hodak untuk tampil sebanyak 56 pertandingan saat melatih KL City FC. Di Liga Super Malaysia 2023, dia sudah mencetak 1 gol dari 17 pertandingan. Selain Gallifuoco, Bojan Hodak juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan gelandang serang Paulo Jos dari KL City FC. Pemain asal Brasil itu merupakan salah satu pemain terbaik di klub Malaysia tersebut dengan koleksi 7 gol dan 5 assist dari 18 pertandingan di semua kompetisi. Pemain ketiga yang masuk radar Bojan Hodak adalah Kipre Cece, bomber asal Pantai Gading yang saat ini bermain untuk klub Liga Premier Malaysia, Kelantan United. Cece merupakan mantan rekan setim Bojan Hodak saat melatih PSM Makassar pada tahun 2020. Dia dikenal sebagai penyerang haus gol yang mampu mencetak 15 gol dari 16 pertandingan bersama PSM Makassar. Jika ketiga pemain tersebut berhasil didatangkan ke Persib Bandung, maka kemungkinan besar akan ada beberapa pemain yang harus angkat koper dari Bandung. 2 di antaranya adalah bek asing Alberto Rodriguez atau Nick Kuiper yang berpotensi dibuang dari skuad di bursa transfer paruh musim Liga 1, 2023-2024. Selain itu, striker asal Brasil Wander Luiz juga bisa saja terdepak jika Cece bergabung dengan Maung Bandung. Bojan Hodak sendiri sudah mulai menjalani tugasnya sebagai pelatih Persib Bandung sejak pekan lalu. Tak bosan mengingatkan, Persib minta Boboto tidak ikut ke Semarang. Manajemen Persib Bandung kembali mengingatkan para Boboto untuk tidak memaksakan diri datang ke Stadion Jatidiri, Semarang saat Maung Bandung menghadapi PSIS Semarang pada pekan ke-9 BRI Liga 1 2023/2024, Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023, malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hal itu kembali dikatakan Vice Presiden Operasional PT Persib Bandung bermartabat, PBB Andang Ruhiat, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023, di Kota Bandung, sekaligus mengingatkan mengenai regulasi larangan supporter tamu datang. Berkenaan dengan regulasi tersebut,
Andang Ruhyat kembali mengingatkan pendukung Persib Bandung untuk tidak menyaksikan laga PSIS kontra Persib di Stadion Jatidiri. Sebaiknya tidak datang langsung ke Stadion Jatidiri, baik secara individu maupun berkelompok. Untuk sementara ini, dukungan bisa diberikan dengan doa dan menggelar nonton bareng saja, kata Andang Ruhyat. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang sudah dikeluarkan oleh operator kompetisi, imbauan Persib Bandung juga terkait dengan ancaman sanksi berupa denda untuk pelanggaran itu, baik untuk tim tuan rumah maupun tamu. Selain itu, industri sepak bola nasional pun saat ini masih terus dipantau secara ketat oleh FIFA akibat dampak dari tragedi Kanjuruhan, Malang beberapa waktu yang lalu. Sebagai catatan, Persib sudah 2 kali terkena sanksi berupa denda sebesar Rp25 juta atas pelanggaran regulasi ini, yaitu pada pertandingan melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, tanggal 28 Juli tahun 2023, dan saat lawan Persis Solo di Stadion Manahan Solo, tanggal 8 Agustus tahun 2023 lalu. Oleh sebab itu, alangkah lebih baik kita patuhi regulasi itu karena kalau dilanggar akan merugikan kita semua, tutur Andang. Persib Bandung rencananya akan bertolak ke Semarang pada Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023, menggunakan bus dengan kekuatan 23 pemain. Bisa dipastikan tim besutan Bojan Hodak ini masih tanpa Ciro Alvis dan Putu Gede Juni antara karena masih menjalani hukuman dari Komisi Disiplin PSSI. Sementara itu, Deddy Kusnandar, Teja Paku Alam, dan Febri Haryadi masih dipantau tim kesehatan hingga jelang keberangkatan tim. Sedang pemain lainnya sudah siap melakoni laga tandang lawan tim Mahesa Jenar nanti.